Shalom, Jemaat Victory Church Indonesia dan juga anggota Victory Mentoring Community. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita merayakan kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini bicara tentang the power of the cross. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai 24. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah. Berita tentang Kristus yang disalibkan bisa menjadi sebuah batu sandungan, kebodohan, atau kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan semua itu ditentukan oleh respon kita. Ya, saudara, kita bisa mendengar berita atau pesan yang sama, namun dengan respon dan reaksi yang berbeda. Sekarang mana yang lebih menentukan? Berita yang kita dengar atau respon reaksi kita terhadap berita tersebut? Karena itu penting sekali kita menyadari ini. Bukan masalah apa yang kita dengar, bukan masalah apa yang terjadi, dan juga bukan masalah siapa benar, siapa salah, tetapi bagaimana respon kita, itulah yang menentukan hidup kita. Mari katakan bersama-sama setelah saya, respon saya menentukan hidup saya. Bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita meresponi apa yang terjadi, termasuk berita yang kita dengar. Injil itu kabar baik, namun tidak akan memberi dampak apapun jika kita tidak meresponinya dengan benar dan baik. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar untuk Anda dan saya. Kuasa Allah pun begitu besar untuk Anda dan saya. Tetapi kasih dan kuasa Allah yang begitu besar tidak akan dapat kita rasakan dan nikmati atau alami jika kita tidak punya respon yang benar. Iman adalah respon kita terhadap apa yang Allah telah kerjakan bagi kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi sekarang bagaimana respon kita? Siapa yang percaya tidak akan binasa. Jadi sadarilah, respon reaksi kita menentukan apakah kabar baik yang kita dengar itu akan jadi kekuatan atau kelemahan, hikmat atau kebodohan, berkat atau kutuk. Semua itu ditentukan oleh respon kita. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka kecewa dan menolak Yesus. Karena respon mereka yang negatif. Maka Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan banyak mujizat. Jadi saudara, respon kita terhadap firman Tuhan, terhadap perbuatan Tuhan, terhadap kehadiran Tuhan, menentukan seberapa jauh kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi sadarilah, respon dan reaksi saya menentukan apakah berita tentang salib Kristus itu akan jadi kekuatan atau kelemahan, hikmat atau kebodohan, berkat atau kutuk. Respon reaksi kita itu timbul dari apa yang kita percayai.
Apa yang Anda percayai menentukan respon dan reaksi Anda. Misalnya, saudara, apa yang Anda percayai tentang gelap menentukan respon dan reaksi Anda terhadap kegelapan. Banyak orang takut terbang, saudara. Yang jadi masalah bukan terbangnya, tetapi apa yang dia percayai tentang terbang. Kenapa banyak orang takut terbang? Karena dia punya trauma atau punya satu gambaran yang salah, yang menakutkan. Mengapa orang takut gelap? Karena ketika mungkin melihat gelap, dia berpikir sesuatu setan atau yang menakutkan, ya. Jadi sadarilah hari ini, saudara, hidup Anda ditentukan bukan oleh apa yang terjadi, bukan oleh apa yang Anda dengar, tetapi oleh apa yang Anda responi. Bagaimana respon Anda terhadap apa yang terjadi dan apa yang Anda dengar, itulah yang menentukan hidup Anda. Dan respon Anda itu ditentukan oleh apa yang Anda percayai. Allah telah selesai mengerjakan bagiannya. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia telah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mati di kayu salib menebus Anda dan saya. Yang jadi masalahnya sekarang bukanlah apalagi yang Allah dapat perbuat. Allah sudah selesai. Di kayu salib Tuhan berkata, "It is finished." Tapi sekarang masalahnya adalah apa yang Anda percayai tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu yang menentukan apakah berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus akan menjadi sebuah kabar baik buat Anda, sebuah kekuatan buat Anda, memberikan hikmat kepada Anda. Respon Anda menentukan. Dan respon Anda juga ditentukan oleh apa yang Anda percayai. Kita tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita atau orang yang punya respon negatif, menganggap salib itu satu kebodohan, ya, atau satu batu sandungan. Yang jadi masalah adalah karena mereka punya kepercayaan yang salah. Itulah yang harus diubah dalam hidup kita. Kepercayaan yang salah. Dan mengubah satu kepercayaan yang salah menjadi satu kepercayaan yang benar, itu jauh lebih sulit, saudara. Itu perlu waktu dan perlu kesabaran, saudara. Yang jadi masalahnya sekarang adalah apa yang kita percayai tentang kematian Yesus. Pastikan bahwa apa yang kita percayai itu adalah benar. Kalau Anda punya kepercayaan yang salah, itulah yang disebut tipu muslihat iblis. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah penggenapan nubuatan dari kitab suci. Ada 351 nubuatan tentang Mesias dalam kitab Perjanjian Lama. Dan semuanya itu digenapi di dalam Yesus. Bayangkan, saudara, kalau misalnya ada sebuah dadu. Berapa besar peluang sebuah dadu sekali lempar untuk keluar angka 6? 1:6. Kemungkinannya adalah kalau 6 kali lempar dadu, ada kemungkinan dia akan keluar angka 6-nya itu 1:6. Tapi kalau sekarang ada 2 dadu, berapa besar peluang 2 buah dadu sekali lempar semua keluar angka 6? Tentu akan semakin kecil peluangnya. Sekarang bayangkan, berapa besar peluang 351 dadu sekali lempar semua keluar angka 6? Sangat amat kecil dan boleh dikatakan mustahil. Tapi kalau itu terjadi, apakah Anda percaya itu satu kebetulan? Saya tidak percaya itu satu kebetulan. Itu pasti ada satu maksud yang terencana. Itulah isi dari Alkitab, saudara. Firman Allah, satu nubuatan, satu janji Tuhan akan datang seorang Mesias yang akan menebus manusia dari dosa. Ada satu kisah menarik dalam kitab Perjanjian Baru, ketika 2 murid Yesus dalam perjalanan kembali ke Emmaus yang dicatat oleh kitab Lukas. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13-16 dan 25-27. Kisah ini berbicara mengenai 2 orang murid setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus terjadi. Mereka berpikir Tuhan Yesus sudah mati, lalu mereka pulang kembali ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kematian, kebangkitan Yesus adalah penggenapan dari nubuatan kitab suci. Masalahnya, ada orang percaya Alkitab sudah dipalsukan, Pak. Pertanyaan ini menjadi argumen yang dipakai oleh banyak orang untuk menggoyahkan iman kita. Tapi puji Tuhan, saudara, jawabannya sudah diketemukan ketika gulungan kitab Laut Mati ditemukan di Qumran, saudara. Saya, istri, bersama beberapa jemaat sudah ke sana dan melihat apa itu gulungan kitab Laut Mati di Qumran, saudara. Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati berasal dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Gulungan kuno ini ditemukan antara tahun 1947 dan 1956 di Gua Qumran di atas Laut Mati dengan jumlah sekitar 900. Dan ketika disandingkan, saudara, gulungan kitab Laut Mati yang berusia lebih dari 2000 tahun itu ternyata sama persis dengan Tanakh, kitab bahasa Ibrani perjanjian lama hari ini. Kalau ada yang mengatakan Alkitab kita sudah dipalsukan, jawabannya adalah Alkitab yang terlama 2000 tahun yang lalu sampai hari ini ketika disandingkan persis 100% sama, sampai titik komanya tidak berubah, saudara. Itulah penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, satu titik pun tidak akan berlalu, saudara. Jadi Tuhan menjaga firman-Nya. Jadi argumentasi Alkitab sudah dipalsukan, itu sudah terbantahkan. Nah, kita punya fondasi yang kuat, saudara, bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan kitab suci. Nah, dan salah satu yang menarik adalah The Great Isaiah Scroll, gulungan besar kitab Yesaya itu ditemukan secara lengkap di gulungan kitab Laut Mati ini. Kitab Nabi Yesaya 53 rupanya adalah the forbidden chapter, bab atau pasal yang terlarang untuk dibaca khususnya oleh orang-orang Yahudi, saudara. Sejarawan Yahudi abad ke-17, Raphael Levi mengakui bahwa dahulu kala para rabi biasa membaca Yesaya 53 di sinagoga. Tetapi setelah bab tersebut menyebabkan argumen dan kebingungan besar, para rabi memutuskan bahwa hal yang paling sederhana adalah mengeluarkan nubuatan itu dari pembacaan kitab di sinagoga. Itulah sebabnya sampai hari ini ketika orang Yahudi membaca Yesaya 52, mereka berhenti di tengah bab dan minggu setelah itu langsung beralih ke Yesaya 54. Apa yang terjadi dengan Yesaya 53? Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa? Karena Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Mesias yang menderita karena menanggung dosa manusia. Yesaya 53 adalah bab atau pasal yang sangat penting, berisi nubuatan tentang penderitaan Mesias di kayu salib. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika bab ini dibacakan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya Yesus, mereka menyimpulkan, mereka tahu bahwa yang dimaksud dari Yesaya 53 ini adalah Yesus. Sadarkah Anda bahwa kitab yang baru saja Anda dan saya bacakan itu ditulis 700 tahun sebelum Kristus datang. Sekarang, apa yang Anda percayai tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus? Itulah yang menentukan apakah salib akan menjadi kekuatan dan hikmat Allah bagi kita, atau salib akan menjadi sebuah kebodohan dan batu sandungan. Ada sebagian orang tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada. Kematian Yesus hanyalah mitos. Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Jadi saudara, apakah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar mitos? Seorang bernama J. Warner Wallace, From Atheism to Christianity, dari ateis kepada kekristenan. J. Warner Wallace, seorang detektif bagian pemuda di Amerika yang telah berhasil mendapatkan banyak penghargaan karena prestasinya dalam menyelesaikan banyak kasus pembunuhan yang puluhan tahun tidak terselesaikan. Bahkan sebuah stasiun televisi NBC meliput langsung dalam sebuah acara TV berseri bagaimana ia bekerja menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan tersebut. Tahun 1996, Wallace menjadi seorang Kristen pada usia 35 tahun setelah ia menyelidiki langsung kitab Injil sebagai saksi mata potensial dari kehidupan Yesus yang ia dapati sebagai sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkali. Anda bisa menyaksikan di channel YouTube-nya coldcasechristianity.com, dan ini adalah salah satu sumber di mana saya belajar banyak sekali. Anda bisa sangat diberkati. Semua pertanyaan tentang kekristenan akan dijawab oleh beliau, saudara. Apakah Yesus benar-benar mati di kayu salib? Apakah cerita tentang Yesus itu bukan legenda? Bagaimana kita bisa begitu yakin akan kebangkitan Yesus? Bagaimana kontradiksi dalam kitab Injil? Semua dijawab oleh J. Warner Wallace sebagai seorang detektif penyelidik pembunuhan yang puluhan tahun tidak terselesaikan. Dan fokus hidup dia adalah mencari kebenaran. Jadi kalau Anda hidup sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, bukan pembenaran, maka Anda akan menemukan kebenaran, saudara. Karena itu, saudara, pastikan bahwa apa yang kita percayai itu adalah sebuah kebenaran. Anda percaya Yesus mati atau tidak? Anda percaya Yesus bangkit atau tidak? Masalahnya bukan apa yang Anda percayai, tetapi masalahnya adalah apakah yang Anda dan saya percaya itu benar atau tidak. Itu yang lebih penting. Jadi kita nggak perlu berdebat kusir, saudara. Dan kita bisa tahu sesuatu itu benar atau tidak dari sejarah. Anda tahu dari mana bahwa Anda adalah anak dari orang tua Anda? Anda tidak lihat Anda dilahirkan, Anda masih kecil waktu itu. Siapa yang mengatakan? Ada saksi mata, saudara. Ada dokumen, ada catatan resmi. Itulah yang diyakini, dipegang sebagai kebenaran. Bahwa saya adalah anak dari orang tua saya. Demikian pula dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus.
Kita tidak perlu berdebat kusir. Mari kita lihat sejarah. Dan salah satu catatan sejarah terpenting yang menjadi dasar dari iman kita tentang kematian dan kebangkitan Yesus adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3-9 yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, surat ini, saudara, ditulis oleh Rasul Paulus antara tahun 52 sampai 53 Masehi. Dan kita semua tahu bahwa Yesus disalib pada tahun 33 setelah Masehi. Karena hitungan tahun Masehi dimulai dari peristiwa kelahiran Yesus. Jadi Anda lihat ada selisih 20 tahun dari peristiwa penyaliban Yesus kepada apa yang Rasul Paulus tulis. 20 tahun bukanlah waktu yang panjang karena semua saksi mata yang Rasul Paulus tulis semuanya masih hidup, saudara. Semuanya masih ada. Bahkan Rasul Paulus menulis ada 500 pasang mata yang sekaligus menyaksikan bukti bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Dan Rasul Paulus berkata, kamu bisa cek. Mereka masih ada. Beberapa sudah mati. Jadi coba bayangkan, ya. Kalau misalnya ada satu artis, suaminya meninggal. Ya kita semua tahu misalnya suami dari BCL ya, dipanggil Tuhan, meninggal. Lalu ada yang menulis misalnya di sosial media, suami BCL bangkit kembali, hidup. Apa yang terjadi? Kita semua berbondong-bondong mengecek kuburannya. Apakah benar dia bangkit? Demikian pula, saudara, pada zaman itu. Ketika diberitakan, tidak terlalu lama berita itu, saudara. Sebuah mitos itu perlu waktu ratusan tahun. Sebuah kisah untuk menjadi mitos perlu ratusan tahun. Sedangkan jarak dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus sampai itu menjadi satu berita fenomenal, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dalam waktu singkat seluruh Asia kecil menjadi percaya, saudara. Dan itu bukan berita bohong. Kalau itu berita bohong, pada saat itu juga bisa dibuktikan salah. Tapi sampai hari ini, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar valid, saudara. Tidak terbantahkan. Dan orang yang membantahnya tidak bisa membuktikan. Jadi kalau ada yang mengatakan yang disalib bukan Yesus, siapa yang mengatakan? Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu sangat terbukti, saudara, oleh fakta sejarah. Tinggal sekarang, bagaimana respon dan reaksi Anda? Respon reaksi kita menentukan apakah kabar baik yang kita dengar itu akan jadi kekuatan atau kelemahan, hikmat atau kebodohan, berkat atau kutuk. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya sangat diberkati, saudara, oleh kesaksian dari ibu mertua saya, Ibu Wanda Sujak, suami almarhum dari pendeta Roni Sujak. Bagaimana selama 14 tahun pernikahan yang hancur berantakan bisa dipulihkan. Itu adalah bukti dari kekuatan dan hikmat Allah. Secara manusia mustahil, saudara. Nah, saya ingat sekali, saudara, di titik terendah hidup dari mama pada masa itu, pada waktu itu, ketika mama tidak kuat lagi, saudara, dengan semua perlakuan yang dialami oleh papa yang meninggalkan mama 14 tahun, saudara. Dan titik baliknya adalah ketika mama saking begitu sakitnya, mama sampai tersungkur masuk ke bawah kolong tempat tidur dan berkata, Tuhan,
sakit Tuhan, sakit Tuhan. Tiba-tiba ada satu suara yang bergema dalam hatinya. Tahukah anakku apa yang kamu rasakan itu? Itu dosa anakku. Itu dosa. Kamu baru menanggung dosa satu orang, suamimu. Tapi lihat, aku telah menanggung dosa seisi dunia ini. Rasa sakit yang kau rasakan itu tidak sebanding dengan apa yang aku rasakan. Ketika mama melihat salib, mama teringat akan salib Kristus. Sehingga apa yang terjadi saudara? Mama merasa ternyata apa yang mama alami, penderitaan yang mama alami karena dosa papa tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami untuk menanggung dosa seisi dunia. Mama mendapatkan kekuatan Allah. Mama mendapatkan hikmat Allah yang membuat mama mampu untuk mengampuni papa, untuk menerima papa sampai pernikahannya pulih, anak-anaknya pulih, dan hari ini mama menikmati saudara, semuanya dipulihkan. Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak menghendaki Anda dan saya lemah dalam situasi seberat apapun. Keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi ini pesannya. Ingatlah selalu apa yang aku sudah perbuat bagimu di kayu salib. Sebab berita tentang salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Coba bayangkan, apa jadinya kalau Anda tidak pernah menjadi lemah dan putus asa. Di tengah situasi seberat apapun, dunia akan melihat Kristus dalam diri Anda. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda mengingat. Mulai membayangkan kembali, mulai Anda memaknai kembali apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. 1 Petrus 2:24-25 menulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini adalah penggenapan dari Yesaya 53. Tuhan sendiri telah memikul dosa kita, semuanya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ketika Anda percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah memikul dosa Anda, bisa Anda renungkan itu? Siapa yang memikul dosa Anda dan saya? Tuhan sendiri. Hanya kekristenan saudara yang Tuhannya memikul dosa kita umatnya. Di agama kepercayaan yang lain, Anda sendiri yang harus pikul dosa Anda. Tapi di dalam kekristenan, Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Dia firman Allah, Dia mati sebagai manusia. Tubuhnya yang mati, tetapi rohnya itu hidup. Dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus itu sekarang ada dalam diri kita. Karena itu saudara, kita dapat hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Terima kekuatan dan kuasa dari salib Kristus. Kita bisa alami dalam hidup kita lewat perjamuan kudus. Esensi dari perjamuan kudus bukanlah roti dan anggurnya, tetapi perbuatlah ini menjadi sebuah peringatan. Ingatlah selalu akan Dia, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.